Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Eka Nurhidayatullah dengan NIM 24601029 dari kelas manajemen 24B. Saya sedang berkuliah di Universitas Indonesia Timur. Pada video ini, saya akan membahas dua kebijakan perdagangan yang saya pilih, yaitu perdagangan bebas dan proteksi perdagangan, disertai contoh nyata di Indonesia serta pendapat pribadi saya. Mari kita simak videonya. Baik, kita masuk pada topik pertama, yaitu penjelasan singkat tentang perdagangan internasional. Apa sih itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antar negara yang dilakukan karena setiap negara memiliki perbedaan sumber daya, teknologi, dan kemampuan produksi. Tidak semua negara mampu memproduksi seluruh kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, perdagangan internasional memungkinkan negara di antara itu, yang pertama, mendapatkan barang yang tidak bisa diproduksi sendiri, kedua, menjual produk unggulan ke pasar global, ketiga, meningkatkan pendapatan negara, dan yang terakhir, membuka lapangan kerja. Adapun contoh nyatanya di Indonesia itu seperti mengekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan kopi, sementara mengimpor seperti mesin, teknologi, dan produk elektronik lainnya. Namun, dalam praktiknya, perdagangan internasional tidak selalu berjalan bebas. Pemerintah biasanya menerapkan kebijakan perdagangan untuk mengatur arus barang masuk dan keluar. Materi kedua yang saya ambil yaitu kebijakan proteksi perdagangan atau kota impor. Proteksi perdagangan adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Salah satu bentuk proteksi perdagangan yaitu pembatasan jumlah barang yang boleh diimpor dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari kota impor antara lain, yang pertama, melindungi produsen lokal, kedua, menjaga stabilitas harga, ketiga, mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri. Adapun contoh nyatanya di Indonesia, pemerintah Indonesia pernah menerapkan kota impor seperti beras. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi petani lokal agar harga beras tidak turun akibat membanjirnya beras impor yang lebih murah. Selain beras, kota impor juga diterapkan pada produk seperti gula dan garam. Saya akan memberi ilustrasi di sini. Jika impor beras dibatasi, maka beras lokal tetap terserap di pasar. Hal ini membuat petani tetap memproduksi penghasilan dan sektor pertanian nasional tetap bertahan. Namun, jika kota terlalu ketat, harga beras bisa menjadi mahal dan mengurangi konsumen. Menurut pendapat saya, perdagangan bebas dan proteksi perdagangan sama-sama memiliki manfaat dan risiko. Perdagangan bebas menguntungkan konsumen karena harga lebih murah dan produk lebih beragam, kualitas produk meningkat akibat persaingan. Terus sementara itu, proteksi perdagangan seperti kota impor penting untuk yang pertama, melindungi industri dan petani lokal, kedua, menjaga ketahanan pangan nasional, ketiga, melindungi ketergantungan akibat berlebihnya pada impor. Namun, proteksi perdagangan sebaiknya bersifat sementara dan disertai peningkatan kualitas produksi dalam negeri agar industri nasional mampu bersaing di pasar global. Sebagai kesimpulan, perdagangan internasional merupakan bagian penting dalam perekonomian global. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan perdagangan yang seimbang, yaitu dengan membuka pasar melalui perdagangan bebas, namun tetap melindungi kepentingan nasional. Melalui kebijakan proteksi yang tepat, dengan kebijakan yang tepat, perdagangan internasional dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat. Demikian analisis singkat yang dapat saya sampaikan mengenai perdagangan internasional dan dua kebijakan perdagangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.